Bab 327. Atas dasar apa dia bisa mendapatkan semuanya? Ibu Sen melihat kartu bank yang telah ditarik kembali. Dia menggertakkan giginya dan membenci dirinya sendiri di dalam hati. 5 juta RMB di tangan baru saja terbang seperti ini, dia harus berpikir kembali. Ibu Sen langsung berkata dengan dingin, singkatnya, dia sekarang adalah putri keluarga Sen. Kalian telah kehilangan dirinya selama bertahun-tahun, dan kalian sama sekali tidak bertanggung jawab. Sekarang kalian baru muncul dan mengatakan kalau dia berasal dari keluarga Han. Kalian semua sekarang keluar. Tanpa diduga, dia berubah menjadi marah karena malu. Siskasu tersenyum, Nyonya Sen, kamu tahu semua tertulis dalam hukum. Jika mengetahui kejahatan tapi tidak melapor, tetap saja akan terkena hukuman. Misalnya ketika kamu tahu bahwa anak ini hilang, kamu juga tahu bahwa dia jatuh ke pedagang jahat. Kamu jelas mengetahuinya tapi tidak melaporkannya. Kamu dan pedagang manusia ini melakukan kejahatan yang sama. Dari mana Ibu Sen bisa mempelajari hukum dan hal-hal seperti itu? Dia hanya seorang wanita, dan dia tidak terlalu memperdulikan hal-hal ini. Ketika Siskasu mengatakan itu, dia benar-benar terpana. Apa maksudmu? Maksudku, jika kamu ingin memperhitungkan semua keluarga Han bisa menuntutmu. Tentu saja, dengan kondisi keluarga Han, kami dapat menemukan pengacara yang baik, dan kemudian. Apakah kamu mengancamku? Siskasu tersenyum sedikit, tidak berani. Bagaimanapun, kamu adalah dermawan bagi keluarga Han. Lalu apa maksudmu? Aku harap Nyonya Sen bisa bekerja sama dengan baik. Claire Sen adalah anggota keluarga Han. Tentu saja, kalung itu harus dikembalikan. Bagaimanapun, itu dari awal adalah milik Claire Sen, bukan milik Caroline Sen. Apakah kamu mengerti? Siskasu merasa sudah tidak sabar lagi, jadi dia langsung mengatakan apa yang harus dia katakan. Oke, aku mengerti, aku membesarkannya dengan susah payah. Bahkan jika aku memiliki keegoisan, aku juga sudah bersusah payah. Kalian tidak berterima kasih, tapi malah mengancamku seperti ini, aku benar-benar kasihan. Ibu Sen mulai menangis dengan keras. Suara berisik ini membuat Andri Han mengerutkan kening, dan tatapannya yang tajam jatuh tertuju pada Ibu Sen. Ibu Sen jelas merasakan itu, kemudian setelah tanpa sadar menatap Andri Han dan lupa untuk menangis. Tepat pada saat ini, Caroline Sen kembali dari berbelanja, membuka pintu dan melihat ibunya duduk di lantai yang sedang menangis. Dia panik dan berlari, "Bu, ada apa? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Ada apa?" Andri Han berdiri, sosoknya yang tinggi dan tampan mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, dan mata Caroline Sen menjadi lebih terobsesi ketika dia melihatnya. Nyonya Sen, kami akan memberi kamu waktu 3 hari untuk berpikir. Jika kamu sudah memikirkannya, hubungi aku. Kami akan pergi dulu. Setelah Siskasu selesai berbicara, dia memberi jalan untuk Andri Han, dan kemudian sekelompok orang itu pergi. Caroline Sen tercengang, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Hei, dimsum baru saja aku beli, kalian tidak mau memakannya. Gadis bodoh. Ibu Sen sangat marah sehingga dia memelintir tangan Caroline Sen secara langsung. Kamu tidak bisa bergerak ketika kamu melihat seorang pria tampak. Bahkan tidak mempedulikan ibumu sendiri. Hei, Bu. Sakit. Lepaskan. Caroline Sen menjerit kesakitan. Apakah kamu tahu itu sakit? Apa yang kamu lakukan barusan? Aku peringati, jangan jatuh cinta pada pria itu. Kenapa, Bu? Caroline Sen mengerucutkan bibirnya dengan tidak senang. Aku telah tumbuh dewasa, dan aku memiliki hak untuk memutuskan sendiri. Aku ingin pergi dengan siapapun yang aku inginkan. Mengapa kamu mengaturku? Ibu Sen berdiri dari lantai, menepuk-nepuk pakaiannya, wajahnya dengan serius berkata, dia bukan orang baik dan kali ini semuanya berbeda.
Caroline Sen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu dia bertanya, apa yang terjadi? Bu, bagaimana kamu bisa mengenal pria yang begitu hebat? Mengapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya sebelumnya? Mengapa dia datang mencarimu? Ah! Ibu Sen melirik Caroline Sen. Setelah memikirkannya, dia menceritakan masalahnya. Caroline Sen tidak bisa tenang setelah mendengarkannya, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Bu, maksudmu, kakak, Claire Sen adalah putri dari keluarga Han. Ibu Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, dia bukan ibunya, dia hanya diadopsi dari panti asuhan. Siapa sangka, dia sebenarnya adalah putri dari keluarga Han. Pada saat ini, Ibu Sen sangat marah. Wanita sialan itu, dia memberi aku 5 juta RMB, dan dia benar-benar mengambilnya kembali. Benar-benar munafik. Mengapa mereka mengatakan bahwa aku adalah dermawan keluarga Han mereka? Mengapa tidak memberi aku 10 juta? Benar-benar buat kesal saja. Caroline Sen tidak mendengar hal itu lagi, yang dia ketahui hanya Claire Sen sebenarnya adalah putri dari keluarga Han yang telah dicari. Bagaimana dengan Sally Han? Karena dia telah mengikuti keluarga Han dari dulu, dia tahu berita itu. Sally Han itu palsu. Claire Sen itu nyata. Memikirkan hal ini, Caroline Sen mengepalkan tangannya. Mengapa? Sebelumnya, dia berpikir kalau anak bungsu dari keluarga Ye cacat, oleh karena itu dia tidak mau menikahinya. Jadi orang tuanya meminta Claire Sen untuk menikahi dengan mengatasnamakan namanya. Dia merasa beruntung karena ada kakaknya yang mau menggantikannya. Dia bisa terus menjalani kehidupan tanpa rasa khawatir. Tapi dia tidak menyangka, dia hidup dengan baik di keluarga Ye. Menjalani kehidupan seorang nyonya muda. Itu tidak sengsara seperti yang dia pikirkan, dan sekarang dia sebenarnya adalah putri dari keluarga Han. Mereka tumbuh bersama, dan dia tiba-tiba menjadi burung phoenix. Bagaimana Caroline Sen bisa menerima semua ini? Lagi pula, dia selalu berharap bahwa orang yang bisa melompat ke dahan dan menjadi phoenix adalah dirinya sendiri. Tapi, bagaimana ini bisa terjadi? Caroline Sen menggigit bibir bawahnya karena marah, dan bau darah memenuhi seluruh mulutnya. Caroline. Caroline Sen kembali sadar dan menatap ibunya yang memanggil namanya, Bu. Masalah ini harus didiskusikan, Ibu banyak hutang. Jika kita bisa mendapatkan lebih banyak uang kali ini, dan menyuruh keluarga Han memberi kita kompensasi lebih banyak, kita bisa menjalani kehidupan sebagai orang kaya di masa depan, kamu tahu itu. Kehidupan orang kaya. Kamu mengandalkan uang jutaan yang mereka gantikan. Caroline Sen menurunkan matanya, dengan mata muram, kenapa aku merasa itu sama sekali tidak cukup. Dan, Claire Sen, putri keluarga Han. Caroline, tidak. Dia tidak layak. Dia menjadi nyonya muda dari keluarga Ye, dan sekarang dia adalah putri dari keluarga Han. Bagaimana denganku? Aku apa? Bu, katakan pada mereka. Aku adalah putri dari keluarga Han yang mereka cari, bukan Claire Sen, mereka salah orang. Atau katakan saja kamu salah mengingatnya, kan? Aku adalah anak yang kamu adopsi dari panti asuhan. Ibu Sen melihat Caroline Sen dengan tidak percaya, mengira dia salah dengar. Caroline, kamu adalah putri kandungku, kenapa kamu tidak? Bukan, aku tidak mau. Caroline Sen dan mendorong Ibu Sen menjauh. Atas dasar apa? Kami tumbuh besar bersama, dia bisa mendapatkan begitu banyak, tapi aku tidak punya apa-apa. Bersambung.